Kali ini saya juga sudah menyiapkan berbagai macam pembelajaran yang menarik. Tetapi sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Pak, oke, bisa disiapkan dulu. Sebelum pembelajaran, marilah kita membaca suatu Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga dengan membaca surat Al-Fatihah anak kita hari ini bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita baca hari ini Al-Fatihahnya tidak hanya kepada kita pahalanya, tapi juga kepada orang tua. Kalau saya bilang satu, tepuk tangan satu kali. Satu, dua, tiga, tepuk tangan koordinasi. Sebelum nanti kita masuk pada pembelajaran, saya mau mengabsen terlebih dahulu kehadiran anak-anak, ya. Saya absen terlebih dahulu yang hadir di kelas ini. Saya kira nggak ada bangku yang kosong ya, berarti semuanya masuk ini. Tapi ada nama-nama yang mungkin harus saya ucapkan biar saya semakin tenang. Arya, Adika Tita, Azhar. Oke, masuk. Muklis. Iya, baik. Ternyata semuanya sudah hadir ya. Tidak ada yang tidak masuk pada hari ini. Ingat, ini hari Jumat. Bukunya sudah dipotong atau belum? Sudah. Rapian. Oke, yang laki-lakinya nanti pulang sekolah langsung menuju masjid kita sholat Jumat. Yang perempuan sholat apa? Sholat zuhur. Oke, kita ingatkan dulu pembelajaran yang telah kita lakukan minggu yang lalu. Minggu yang lalu belajar tentang apa? Iman kepada malaikat. Jangan lupa pelajaran kemarin. Kita kemarin nyanyi 10 malaikat yang harus kita ketahui. Jibril, bagus. Nah, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita di bab yang terbaru, di bab 3. Silakan buka bukunya bab 3 tentang jujur, amanah, dan berintegritas. Oke. Kemarin ya, minggu yang lalu kita sudah mengikuti kegiatan karnaval. Pak Kakak juga punya dokumentasi kegiatan karnaval kemarin. Nah, saya mau tanya dulu, siapa di kelas ini yang kemarin jadi Gatot Kaca? Oh, Muklis ya. Kemarin Gatot Kacanya Muklis. Bisa terbang nggak, Klis? Nggak bisa ya. Kalau Gatot Kaca yang asli kan di filmnya bisa terbang. Yang jadi putri-putrian kayak teman itu siapa kemarin? Hampir semua ya, macam putri. Terus yang jadi jaranan, ya ada ini, Dino dan Danang dan sebagainya. Nah, anak-anak, berkenaan dengan apa yang sudah saya tampilkan di depan, itu ada
ada seorang sosok pahlawan pewayangan, namanya Gatot Kaca. Singkatannya Gatot Kaca ya. Apa namanya? Nama kerennya Gatot Kaca itu dia julukannya otot kawat balung besi karena kekuatannya yang begitu luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar seperti yang ada di depan itu, yaitu adalah jujur dan berintegritas. Kayak ini anak-anak nanti menjadi superhero di zaman sekarang, masa kini, seperti Gatot Kaca itu yang terkenal karena kehebatan kalian menjadi orang yang jujur dan berintegritas. Nah, tapi sebelum itu anak-anak saya punya tebak-tebakan. Nah, ini Pak Tatang punya tebak-tebakan nama negara. Ini ada huruf K, ada biskuit. Nah, biskuitnya nggak tahu apa ya. Pokoknya yang biasanya diputar, dijelet, dijelutin. Kira-kira sampai tahu kan? Ya. Oh, oke, yang ini. Korea, betul ya. Ini namanya negara Korea. Huruf K, kemudian Oreo hanya di O-nya dijadikan A jadi Korea. Baik, kepala dulu dong bapaknya. Ayo kita mulai dulu belajar. Di pembelajaran kali ini saya akan menampilkan sebuah video. Video ini adalah seorang laki-laki, dia ini seorang karyawan, ya, karyawan KRL. Kira-kira kalau bajunya kayak gini orangnya kerjanya apa ya? Betul sekali, polisi satpam. Kita akan lihat videonya, kira-kira kisah kejujuran seperti apa yang dilakukan oleh Mas Arfam. Mujeni tidak henti-hentinya bersyukur saat kejujurannya mengembalikan uang 500 juta milik penumpang KRL mendapatkan apresiasi. Nah, ternyata dia itu kerjanya sebagai salah sama yang ini samanya ya. Terus itu uang yang ditemukannya milik servis dua orang sebagai karyawan menemukan uang 500 juta di kereta api. Selain ini ada Egy dia mendapatkan banyak sekali yang mengembalikan uang setengah miliar rupiah itu. Dia adalah karena berhasil menjadi superhero itu diberikan kepada Mujeni dan juga Egy di kantor Kementerian Pertanian. Sama dengan Mujeni, Egy Saputra juga diangkat langsung diangkat sebagai karyawan tetap ketemu Sandi Saputra Menteri merupakan petugas kebersihan KRL yang sebenarnya seorang petugas kereta api yang setiap hari gajinya untuk mengajak BRI dan 4 menemukan uang 500 memberikan apresiasi atas ketika dia bersih-bersih yang mereka lakukan saat bekerja dan menjadi inspirasi kemudian diambil bagi ternyata adalah uang. Kalau kira-kira sampai yang menemukan uang itu mau kembalikan, apa kamu langsung pergi pura-pura tidak tahu? Gua ambil apa kembalikan please? Kembalikan ya, please berarti anaknya jujur. Ya. Baik, dari video ini anak-anak kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil dari video yang saya tayangkan tadi? Saya Pak. Oke, nanti boleh. Kita harus menjadi orang yang jujur. Nah, betul sekali. Kalau kita menjadi orang yang jujur, tentunya kebaikan-kebaikan yang lain akan menyertai kita. Bayangkan kalau misalkan dapat uang 500 juta, kemudian uang itu kamu bawa lari, pasti sebentar lagi di berita itu tidak mendapatkan hadiah, tetapi malah menjadi tersangka. Menemukan uang terus dibawa kabur, ya toh? Tetapi karena ini orang yang jujur, yang amanah, yang berintegritas, dia mengembalikan uang itu, kemudian dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain, menjadi karyawan tetap, mendapatkan hadiah dari Pak Menteri, mendapatkan viralitasnya, ya, diangkat di berbagai macam berita, TV dan lain sebagainya, diwawancarai podcast, dia menemukan uang. Itu salah satu manfaat ketika kita menjadi orang yang jujur. Tidak peduli kita itu siswa, tidak peduli kita itu karyawan biasa ataupun kita pejabat negara, tapi semuanya harus punya yang namanya sifat jujur. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi tadi? Betul ya? Itu kita jadi orang itu harus jujur, harus berintegritas. Tidak peduli pekerjaan kita apa, profesi kita apa, apakah kita pelajar
saja, apakah kita nelayan, apakah kita petani, kalau kita menjadi orang yang jujur, pasti kebaikan yang lain akan mengikuti. Bayangkan kalau misalkan muklis menemukan uang 500 juta tadi, terus dibawa kabur habis itu, pasti beritanya di berita itu bukan superhero yang menemukan uang, tetapi dicari tersangka atas nama muklis. Benar apa enggak? Karena di mana-mana sekarang sudah ada CCTV, iya kan? Oh, kemarin uangnya hilang di mana? Di toilet. Tidak di toiletnya yang keluar muklis. Oh, kreseknya dibawa muklis. Ya kan? Tapi dia mengembalikan uang itu. Kemudian dia mendapatkan penghargaan dari Pak Menteri, penghargaan dari PT Kereta Api Indonesia. Dia akan menjadi karyawan tetap dan lain sebagainya. Nah, untuk itu anak-anak, mari kita lanjutkan. Jadilah orang yang memiliki integritas. Integritas itu. Orang yang memiliki kualitas moral, jujur, konsisten dalam segala tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu makna yang pertama. Kemudian yang kedua, ini biasanya perempuan-perempuan itu kalau kalian beli online shop ya, pasti dilihat dulu reviewnya ya kan. Ini barangnya real pick apa enggak. Terus kamu ngecek orangnya, ini penjualnya amanah apa enggak, gitu ya kan? Berbicara tentang amanah, kira-kira apa pengertian amanah? Saya Pak. Sifat amanah adalah kemampuan untuk dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab. Oke, baik, tepukan dulu dong Mbak Junta. Amanah itu artinya dia dapat dipercaya ketika mendapatkan tugas. Siapa yang di sini jadi bendahara kelas? Harus amanah jadi bendahara, bahkan uangnya kelas. Siapa yang di sini jadi sekretaris? Oke, pertanyaan di sini. Harus amanah. Spidol dibawa pulang. Nanti kalau ada bukunya dikasihkan. Setelah itu ditaruh tas lagi supaya tidak dibuat mainan. Itu amanah. Ketua kelasnya juga seperti itu, harus amanah. Kalau ada jam pelajaran yang gurunya belum datang, jadi Pak punya ajar, Bu punya ajar, itu amanah. Nah, untuk itu saya sudah menyiapkan Chromebook di depan meja kelompok masing-masing. Saya memberikan tugas yaitu anak-anak membuat kanva atau poster semacam ini yang ada di depan ini ya. Nah, ini saya membuat poster di Canva. Kalian bisa mencarinya melalui canva.com. Kemudian nanti silahkan mengeksplorasi di situ, buat gambar dan kalimat yang menarik semenarik mungkin. Ya, setelah itu nanti dipresentasikan di depan seperti ini. Ada pertanyaan? Baik, selamat mengerjakan. Baik anak-anak, saya sudah mendapatkan kiriman file dari kelompok 1, kelompok 2, maupun kelompok 3 tentang poster yang sudah dibuat. Nah, untuk itu langsung kita akan mempresentasikan hasil dari yang sudah anak-anak buat tadi. Nah, kita lihat kelompok siapa yang pertama. Kelompok 1 berarti kelompoknya Wahyu yang tengah ya. Oke. Berdiri disampaikan posternya ini isinya tentang apa? Nah, itu dari hasil dari kelompok saya, kelompok 1, yaitu berani jujur itu surga. Nah, itu berasal dari mana inspirasinya ini? Berasal dari hadis yang artinya hendaklah kalian jujur karena kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Baik, Terima tepuk tangan dulu dong buat kelompok. Oke, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Pak Budi. Nah, selanjutnya ada yang ingin bertanya pada kelompok 1? Saya Pak. Vicky bertanya. Apa Vicky pertanyaannya? Apa hubungan orang yang tidak jujur? Oke, karena materinya itu berani jujur surga. Kalau nggak jujur itu hukumannya apa ya? masuk neraka. Nah, kalau nggak jujur berarti masuk neraka lih. Nah, gitu ya. Oke, jawaban dipahami anak-anak semuanya? Paham ya? Oke, baik. Anak-anak, kita telah melakukan serangkaian kegiatan
belajar menggunakan media yang sudah kita siapkan. Itu adalah tantangan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kita langsung masuk pada kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah menjadi superhero yang berintegritas itu memerlukan komitmen. Apa komitmennya? Yaitu memiliki sifat amanah dan sifat jujur yang terus kita lakukan berulang-ulang setiap hari dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan orang yang berintegritas itu namanya banyak, karena yang lain percaya kalau temenan sama kamu. Dan kalau misalkan kamu memerlukan bantuan, teman-teman akan membantu dengan senang hati, karena kamu orang yang jujur, tidak pernah berbohong. Baik. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tata, silakan anak-anak nanti memberikan ulasan ya di pembelajarannya Pak Tata. Apabila ada pertanyaan juga bisa disampaikan melalui link barcode yang ada di depan ini. Kalian bisa scan, kemudian masukkan nama, kemudian kira-kira bab materi apa yang kalian pelajari, terus evaluasinya untuk Pak Tata dan pertanyaan-pertanyaan. Paham ya? Baik, karena ini jamnya sudah habis, nanti dilanjutkan sama pembelajaran yang kedua. Marilah anak-anak kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan bukunya nanti bisa dimasukkan, nanti pembelajaran selanjutnya. Tetapi sebelum dimasukkan, kita tutup dengan hafalan surah pendek yaitu Al-Kafirun bersama-sama tahun. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran PAI pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Pak Tata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.